Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Yeni, dalam kisah gadis kaya yang sombong. Di sebuah kota yang begitu asri, terdapat seorang gadis bernama Ola. Ola merupakan anak orang terkaya di kota tersebut. Ayahnya begitu terkenal. Ia merupakan seorang pengusaha sukses di kota itu yang bergerak di bidang perkebunan. Kebunnya luas sekali dan ada di mana-mana, serta mempunyai banyak pekerja. Orang-orang di kota tersebut memanggil ayah Ola dengan sebutan Juragan Rahmat. Oleh karena ayahnya merupakan orang yang sangat kaya di kota tersebut, maka Ola tumbuh menjadi gadis yang sombong. Dia selalu memamerkan kekayaannya dan dia sering meremehkan teman-temannya. Padahal ayahnya tidak begitu. Juragan Rahmat sangat terkenal akan kedermawanannya. Ia suka menolong dan orangnya sangat santun. Nah, kenapa Ola, anaknya, bisa memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dari ayahnya? Ternyata hal ini dikarenakan ibunya yang selalu membela Ola jika ayahnya memarahi atau memberi nasihat kepada Ola. Ibunya terlalu sangat menyayangi Ola sehingga apapun yang diminta Ola akan dikabulkan oleh ibunya. Pada suatu hari, Ola pernah memarahi temannya yang bernama Nuri. Hal itu dikarenakan Nuri memakai baju bekas Ola. Nuri memperoleh pakaian tersebut dari ayahnya Ola. Ayahnya Ola sangat kasihan melihat Nuri karena Nuri adalah anak yang cerdas, anak yang rajin, dan Nuri merupakan anak dari salah satu karyawannya. Dan ketika Juragan Rahmat melihat begitu banyak baju Ola yang tidak terpakai, maka dia memberikannya kepada Nuri. Dan Nuri begitu sangat suka akan baju-baju yang diberikan oleh Juragan Rahmat, karena baju-baju tersebut sangat bagus. Nuri, buka baju itu. Itu bajuku. Kau tak berhak memakainya, kata Ola kepada Nuri. Kemudian Nuri pun ketakutan. Maafkan aku, Ola, tapi baju ini pemberian dari ayahmu yang memberikannya kepadaku. Aku tak percaya. Kau pasti sudah mencurinya di rumahku. Kau dan ibumu, karena ibumu bekerja di rumahku, kata Ola dengan sangat murkanya. Tidak, Ola, aku tidak mencuri baju ini. Sungguh, apapun yang kau jelaskan, aku tidak percaya. Sekarang pulang kau ke rumahmu dan ganti baju dengan baju aslimu dan berikan baju itu kembali kepadaku, kata Ola kepada Nuri.
Akhirnya Nuri pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, Nuri berkata kepada ibunya, "Ibu, Ola marah kepadaku karena aku memakai baju ini. Dia menuduh aku dan ibu telah mencuri pakaian ini." Kemudian ibunya berkata, "Tidakkah kau jelaskan kepadanya, anakku, bahwa kau tidak mencuri? Ini adalah baju pemberian ayahnya. Memang baju ini adalah baju bekas Ola yang sudah tidak terpakai lagi." "Sudah, ibu, aku sudah menjelaskannya, tapi dia tidak percaya." Baiklah kalau begitu. Mari kita pulangkan saja pakaian tersebut." Akhirnya, Nuri dan ibunya pergi ke rumah Juragan Rahmat hendak mengembalikan pakaian tersebut. Sesampainya di rumah Juragan Rahmat, Nuri dan ibunya menghadap Juragan Rahmat. "Juragan, kami minta maaf. Kami bermaksud untuk mengembalikan pakaian ini. Pakaian ini terlalu bagus dan anak saya tidak pantas untuk memakainya," kata Ibu Nuri kepada Juragan Rahmat. Ibu Nuri tidak menceritakan perihal yang sesungguhnya, karena Ibu Nuri khawatir Juragan Rahmat akan memarahi Ola. Akhirnya Juragan Rahmat pun menerima kembali pakaian itu. Namun sebenarnya dia tidak mau menerima kembali. Dia tetap ingin memberikan kepada Nuri, tetapi Nuri dan ibunya juga tetap menolak. Hari berganti hari dan tahun pun berganti. Ola tidak pernah berubah. Yang terjadi justru sifatnya semakin sombong dan semakin angkuh. Kebalikan dari Nuri. Nuri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, cerdas, dan penuh sopan santun. Dia selalu menjadi juara di kelasnya, dan hal itu sangat membuat Ola menjadi iri dan sakit hati. Dalam minggu ini, sekolah Ola dan Nuri mengadakan kemah di sebuah hutan kota. Ola mengikuti kemah tersebut dan Nuri pun mengikutinya. Mereka membangun perkemahan di sebuah hutan kota. Dan ternyata Ola dan Nuri menjadi satu kelompok. Ola merasa tidak suka karena dia menganggap Nuri berada jauh di levelnya. "Nuri, aku tidak mau berteman denganmu. Kau tidak pantas satu kelompok denganku. Kau tidak boleh tidur di tenda ini. Kau harus tidur di luar," kata Ola kepada Nuri. Teman-teman menasihati Ola. "Ola, Nuri itu kan satu kelompok dengan kita. Dia harus tidur bersama kita." "Tidak, aku tidak mau. Nuri itu miskin. Dia tidak pantas bersama kita. Dia layak tidur di luar tenda." Akhirnya Nuri pun keluar dari tenda dan ia tidur di tenda yang lainnya. Tidur di tenda teman yang mau menerimanya. Ola begitu membencinya. Keesokan paginya, anak-anak yang berkemah tersebut akan mencari jejak masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi. Mereka akan menyusuri sungai.
Semua sangat riang gembira karena ini merupakan kegiatan yang sangat menantang. Dan mereka pun berbaris di dalam kelompok masing-masing. Tibalah mereka akan menyeberangi sungai. Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Ya, Ola saat menyeberang sungai, dia tergelincir dan alangkah malangnya Ola karena ia menyeberangi sungai tersebut dengan menggunakan gaun. Padahal Ola sudah dinasihati oleh teman-temannya, termasuk Nuri, bahwa gaun bukanlah pakaian yang pantas untuk digunakan dalam kegiatan ini. Dan dia pun tidak mau menerima nasihat itu. Bilang saja kalian iri kan? Melihat gaunku ini mahal, dibeli oleh ayahku di luar negeri. Dan tidak ada di kota ini yang mampu membelinya. Makanya kalian menyuruhku mengganti pakaian ini dengan pakaian lapangan seperti yang kalian pakai. Aku tidak mau. Dan jangan pernah menyuruhku mengganti pakaian ini, kata Ola sebelum mereka berangkat. Nah, dan ternyata gaun yang dibangga-banggakan Ola justru membuat Ola berada dalam permasalahan. Gaunnya itu terjepit di antara sela-sela batu. Aduh, tolong, kata Ola berteriak. Kemudian teman-temannya pura-pura tidak mendengar. Tolong, gaunku terjepit di sela-sela batu. Aku tidak bisa berjalan, kata Ola. Dikarenakan tidak ada seorang teman pun yang mau menolong Ola, akhirnya Nuri pun berhenti. Dia memutar balik badannya, pergi menuju ke arah Ola. Dan temannya yang lain melarang Nuri. Nuri, jangan ditolong si Ola itu. Dia gadis yang sombong, angkuh, dan dia sering menghinamu. Untungnya, Nuri gadis yang baik. Dia tidak punya sifat dendam. Hatinya begitu bersih. Dan dia pun berkata kepada temannya, kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Aku tahu Ola sangat membenciku karena aku adalah anak orang tidak mampu. Tapi hatiku berkata, aku harus menolongnya. Teman-teman begitu salut melihat hati Nuri yang begitu bersih. Nuri menolong Ola yang terjepit di sela-sela batu. Ternyata bukan gaunnya saja yang terjepit, kaki Ola pun ikut terjepit di sela-sela batu. Nuri begitu hati-hati dan cekatan menolong Nola, sehingga kaki Nola bisa keluar dari sela-sela batu. Namun gaunnya tetap sobek karena terjepit oleh batu tadi. Dan teman-teman pun menolong Ola, mengangkat Ola ke tepi sungai, dan Nuri beserta teman-temannya mengobati kaki Ola yang terluka. Baju Ola yang cantik itu tidak bisa dipakai lagi karena sudah basah kuyup dan baju tersebut sudah robek di sana sini. Teman-teman yang lain tidak ada membawa baju lebih. Yang ada membawa baju lebih adalah Nuri. Dengan baik hati Nuri berkata kepada Ola, Ola, bajumu basah Ola, kau bisa masuk angin. Ini ada bajuku Ola. Memang bajuku tidak seindah bajumu, tapi setidak-tidaknya kau akan terlindungi dari
kedinginan, pakailah baju ini, kata Nuri kepada Ola. Dengan malu dan rasa tidak enak hati, Ola pun mengganti gaunnya dengan pakaian yang diberikan Ola. Dia pun merasa begitu hina karena selama ini selalu meremehkan Nuri. Akhirnya Ola meminta maaf kepada Nuri. Nuri, maafkan aku yang selama ini selalu menghinamu. Aku yang selalu membulimu, mengata-ngataimu sebagai anak orang yang tidak mampu. Nuri pun berkata, Ola, kau adalah temanku. Dari kecil kita sudah saling mengenal dan kau akan selalu menjadi temanku. Aku akan menolong siapapun selagi aku bisa memberikan pertolongan, kata Nuri dengan bijaksana. Sejak saat itu, Ola berubah sifatnya menjadi gadis yang baik hati. Demikianlah cerita saat ini.